Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok akan menjelaskan materi kami mengenai wawasan Nusantara. Definisi wawasan Nusantara oleh Meis Mangerong Konda. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara ini baik secara etimologi maupun secara terminologi. Yang pertama secara etimologi yaitu kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dalam bahasa Jawa berarti pandangan. Nusantara digabungkan dari kata nusa yang berarti pulau dan antara. Bahasa Latin kata nusa berasal dari kata nesos, dapat berarti semenanjung bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata nusa mempunyai kesamaan arti dengan kata nation yang berarti bangsa. Dari sini dapat ditafsirkan bahwa kata nusa memiliki dua arti yaitu kepulauan dan bangsa. Dari penjabaran tersebut, penggabungan kata nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Yang kedua, secara terminologi. Secara terminologi, pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Yang pertama, tokoh Wan Usman, ia mengatakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara oleh Lydia Lintong. Sumber historis, politis, dan sosiologis wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis. Bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957, dengan keluarnya deklarasi ini membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah, melainkan penghubung antar wilayah di Indonesia. Sehingga membuat wilayah Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelago state berdasarkan hasil keputusan PBB tentang hukum laut atau UNCLOS pada tahun 1982. Selanjutnya, latar belakang sosiologis. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan keberlangsungan penjajahan di Indonesia memecah belah bangsa, sehingga ini melatar belakangi munculnya semangat dan tekad untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui peristiwa Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan diwujudkan melalui Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, latar belakang politis. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik ini dimaknai sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan geografik wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Jadi geopolitik ini di mana bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang lingkup hidupnya dan menjadikan bangsa Indonesia dan wilayahnya senantiasa satu dan utuh. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara oleh Gita Citari Uwu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya juga memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer. Namun pada masa sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Selanjutnya, esensi dan urgensi oleh Meis Mangerong Konda. Saat ini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi Nusantara. Esensi dan urgensi Nusantara ini berarti kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa yang mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Jadi wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia.